Selamat malam. Selamat malam. Halo, malam. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Mantap. Oke, aku mau sapa dulu deh ya kayaknya. Apa kabarnya hari ini, Febi dan teman-temannya? Luar biasa, yes, yes, yes. Oke, apa kabar Kak Vita? Luar biasa. Oke, ini yang ada trio kayaknya ini. Bang Dodo, Kak Lady, Bang Edo, apa kabarnya hari ini? Tiga. Luar biasa. Pada malam hari ini, kita akan dilayani oleh seorang pendeta yang luar biasa, yang sudah tidak asing lagi bagi Permata GBKP Cengkareng, yaitu oleh Pendeta Nyoman. Shalom Pendeta, selamat malam. Selamat malam juga. Apa kabarnya Pendeta hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Oke, tema PA Permata pada malam hari ini yaitu bagai benang penjarumi. Kalau saya artikan itu, kalau pada zaman sekarang itu kita jangan jadi kompor atau jangan jadi cuka atau asam pada luka yang sudah ada, tetapi kita harus menjadi obat untuk menutupi dan mengobati luka itu supaya luka itu sembuh. Oke, kita angkat satu pujian, satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah. Sebelum kita lanjut lagu kedua, kita satukan hati kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, pada malam hari ini kami akan memulai PA Permata kami ya Tuhan, berkati PA Permata kami ya Tuhan, agar berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati juga Pendeta Nyoman ya Tuhan, berkati dia ya Tuhan, semoga firman yang dia sampaikan ya Tuhan, dapat kami pahami dan kami jalani di kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, untuk lagu yang kedua kita bernyanyi Besarkan Nama Tuhan, pujilah Dia. Untuk lagu memasuki firman, kita bernyanyi bagaikan bejana siap dibentuk. Bagaikan bejana siap
dipersilakan kepada pendeta. Ya, kepada pendeta dipersilakan. Udah khotbah langsung pendeta. Oh iya, aku sorry nggak denger ya. Oh iya pendeta. Suaraku terdengar ya. Terdengar pendeta. Baik, mari teman-teman anak-anak permata kita berdoa. Bapa di sorga, kami ucapkan syukur dan terima kasih karena di malam hari ini Engkau menyatakan kemurahan-Mu bagi kami, secara khusus bagi anak-anak-Mu, Permata GWKP Runggun Cengkareng. Mereka ada dan hadir dalam ibadah Zoom ataupun live streaming malam hari ini. Dan Engkau berkenan untuk menyatakan firman bagi anak-anak-Mu. Bapa yang baik, biarlah firman yang mau kami baca ini akan memberikan kepada kami motivasi dan semangat kehidupan yang baik, supaya hidup yang Tuhan berikan ini bertujuan untuk menyenangkan Tuhan, dan kami melakukan segala yang Tuhan berikan, yang senantiasa Engkau ajarkan di seumur hidup kami. Berbicaralah, anak-anak-Mu sedia untuk menerimanya. Terpujilah Engkau ya Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Claudia. Baik, saudara-saudari Permata, anak-anak Permata, malam hari ini Pak Pendeta akan menyampaikan tema yang berbeda dengan yang tadi disampaikan oleh Tessa. Pak Pendeta menyampaikan tema yang ataupun bacaan yang Pak Pendeta ambil dari 1 Korintus 9. Nanti kita bisa kaitkan dengan tadi yang disampaikan. 1 Korintus 9 pada ayat yang ke-24 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Satu Korintus pada pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-24 sampai yang ke-27. Bila rekan-rekan Permata sudah dapat, maka saya akan membaca 4 nats tersebut. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Baik rekan-rekan Permata, hari ini
kita bersyukur semua kita dalam kondisi badan, fisik, iman yang sehat. Semua itu oleh karena kemurahan-kemurahan Tuhan. Pak Pendeta mengangkat tema ini sehubungan dengan kehidupan hari lepas hari yang boleh kita lalui bersama. Rasul Paulus memberikan ilustrasi bahwa hidup itu seperti seorang olahragawan. Dua cabang yang diambil. Pertama yaitu seorang pelari, dan yang kedua yaitu seorang petinju. Nah, rekan-rekan permata, kita harus tahu bahwa olahragawan itu untuk mendapatkan yang namanya juara, dia harus berlatih dengan sangat-sangat serius. Kalau dia adalah seorang pelari ataupun sprinter, pelari cepat, maka dia harus berusaha sedemikian rupa menjadi pelari yang betul-betul bisa mendapatkan mahkota. Kalau dia seorang petinju, maka dia harus berlatih pukul, berlatih yang lainnya. Mungkin dia mengalami luka, bonyok, dan sebagainya. Tapi kemudian waktu dia dapatkan gelar juara dunia, maka itu akan membuat dia berbahagia. Tentunya ada hal-hal yang dipantangi oleh para olahragawan. Mereka tidak begadang, tidak asal makan, mereka diet, dan yang lain sebagainya. Nah, malam hari ini, saya mau bilang sama anak-anak permata, seorang pelari cepat, dia akan menggunakan pakaian seminim mungkin. Itu yang boleh saya kasih tahu bahwa itulah pakaian yang aerodinamis, yang konon katanya bisa membelah angin. Dan dia berlari secepat-cepatnya. Tentunya seorang pelari sprinter tidak akan mungkin pakai celana panjang, apalagi jas, apalagi kebaya, nggak mungkin. Dia akan pakai pakaian yang betul-betul minim. Dia nggak akan mungkin bawa ransel dan yang lain sebagainya. Seorang petinju tidak akan sembarangan memukul karena akan menghabiskan stamina. Lalu kira-kira poinnya apa, pendeta? Poinnya bahwa hidup dari permata dan semua manusia itu adalah pertandingan. Kalau kita ingin mendapatkan mahkota, kita harus betul-betul ada di dalam latihan yang benar. Kalau kita ingin mendapatkan mahkota, memperoleh sabuk juara, kita tidak boleh main-main di dalam mempersiapkan diri. Nah, anak-anakku sekalian, ya, saudara-saudara dipersiapkan Tuhan bukan untuk menjuarai kejuaraan dunia, tapi kejuaraan yang sifatnya sorgawi. Jadi nggak ada lagi anak-anak Tuhan yang akhirnya mewarisi hal-hal jahat dari si iblis. Umpamanya menyakiti orang lain, suka banget bercerita tentang kekurangan orang lain, senang sekali untuk menyirami luka orang lain dengan hal-hal yang mungkin perih, yang memerihkan ataupun yang membuat lukanya semakin sakit. Nah, hari ini ada tujuan, ya. Dulu pendeta pernah baca buku yang dituliskan oleh Rick Warren, judulnya itu Purpose Driven Life. Hidup yang mempunyai tujuan. Tujuan kita menyenangkan Tuhan. Tentunya kalau menyenangkan Tuhan, permata sekalian juga harus mempunyai ritme-ritme hidup yang menyenangkan Tuhan. Sudah mulai dari sekarang ya anak-anakku, kalian menjadi orang-orang yang taat kepada Tuhan melalui orang tua. Supaya kehidupan, tujuan kehidupan, pertandingan kehidupan, kita fokus di dalamnya. Kenapa harus fokus, pendeta? Kalau nggak fokus, kita nggak bisa menang. Petinju sekuat apapun bisa knock out, dipukul oleh musuhnya kalau nggak fokus. Nah, kita pun bisa knock out, dipukul masalah. Kita bisa juga mungkin ketinggalan larinya dengan hal ataupun dengan orang-orang lain karena kurang fokus. Hari ini Tuhan izinkan supaya kita fokus. Fokusnya cuma satu, yaitu Tuhan Yesus. Fokusnya bagaimana, pendeta?
Fokusnya saya harus mengikuti apa yang Yesus sampaikan dan ajarkan kepada kita dari kemarin kita masih kecil sampai saat hari ini. Contoh kecil kalau di rumah, karena anak-anak masih ada di dalam rumah tangga orang tua, apa yang sekiranya diminta oleh mama dan papa, dan semuanya itu baik dan tidak bertentangan dengan firman Tuhan, kerjakanlah. Bagi kita mungkin maaf permata anak-anakku, yang masih kadang-kadang lalai bangun pagi, merapihkan tempat tidur, makan lupa cuci piring, tidur lupa baca firman dan berdoa, mulai sekarang kita rubah gayanya. Jangan sampai orang tua itu bahasanya ngomelin kita aja gara-gara hal-hal yang sepele. Itu mengganggu fokus konsentrasi tujuan hidup. Saya percaya anak-anak ini pasti paling rendah ataupun paling kecil sekolahnya sekarang ini masih di SMA. Kuliah atau beberapa sudah ada yang bekerja dengan derajat-derajat sekolah yang benar. Pak Nyoman hanya mau bilang, Pak Pendeta, kepintaran, kepandaian, hikmat itu harus diwujudkan dengan kerendahan hati. Sehingga di sini Rasul Paulus mengatakan bahwa mari kita betul-betul memiliki tujuan. Tujuan hidup saya apa ya? Tujuan hidup saya apa ya? Kalau menyenangkan Tuhan, bisa juga dimulai dari sekarang-sekarang ini anak-anakku. Mulai yang bagaimana pendeta? Ya, mulai dari sekarang coba-coba pikirkan baik-baik. Kalau memang pas hari ini kalian berpacaran, carilah orang yang takut akan Tuhan. Supaya tujuannya jelas. Jangan sampai buang-buang waktu, udah banyak mengeluarkan juga biaya, malah tujuannya nggak jelas. Pak Pendeta kalau berkhotbah untuk pemuda, hal-hal yang Pak Pendeta sampaikan bahwa apa? Jaga kehidupan, pelihara tentang iman, kehidupan rohanimu, supaya engkau berkenan sama Tuhan. Kalau tujuanmu menyenangkan Tuhan, Tuhan buka jalan. Yang saat ini masih sekolah, entah SMA, kuliah, yang saat ini mungkin akan menulis skripsi, yang saat ini mempersiapkan cari kerja, selama kita hidup di dalam bimbingan Tuhan, pasti Tuhan buka jalan. Saya berkhotbah di beberapa tempat yang menurut hemat saya jangan sampai anak-anak ada di sana ya, Permata. Yaitu tahanan. Ya, tahanan. Setelah saya selesai berkhotbah, saya ingin pulang, tapi rekan saya yang adalah petugas di situ dia bilang, Pendeta Nyoman, jangan buru-buru pergi ya Pak. Ada warga binaan yang mau memberikan kesaksian. Oh iya Pak, saya ingin dengar kesaksiannya. Majulah seorang anak laki-laki yang saya perkirakan masih muda di bawah umur 20-an tahun. Dia bersaksi bahwa karena tidak fokusnya dia sama Tuhan, dia jatuh di dalam dosa menggunakan narkotika. Tapi dalam kesaksian itu dia bilang saya masih bisa bersyukur walaupun saya ditahan. Karena hari ini adalah hari ulang tahun saya yang ke-19. Saya bersyukur di hari ulang tahun saya yang ke-19 ini, istri saya dalam keadaan sehat, dan 2 orang anak saya juga dalam keadaan sehat. Sekalipun anak yang kedua yang lahir belakangan ini nggak saya lihat karena keburu saya sudah ditahan. Saya pikir bahwa anak ini bercanda, umur 19 sudah punya istri, punya 2 orang anak. Ternyata setelah dia bersaksi, saya tanya, benar tuh Pak, Mas? Benar Pak. Apa yang sekiranya membuat kamu jatuh? Tidak memandang kepada ajaran-ajaran yang Tuhan berikan. Nah, sekarang saya mau sampaikan, dan sudah saya sampaikan kepada Permata di GBKP Runggun Cengkareng. Tujuan hidup itu harus jelas. Anak-anakku mau tujuan yang mana? Kehidupan yang limpah dengan berkat sekuler nggak masalah. Atau ada hal-hal khusus yang saudara-saudara mau capai di dunia ini, yang semuanya itu adalah harapan-harapan baik.
mau bercita-cita jadi A, B, dan C yang semuanya baik, fokus sama Tuhan. Ya, tadi Pak Nyoman sampaikan, olahragawan itu dia diet, dia olahraga, dia mempersiapkan diri untuk setiap waktunya. Dia tidaklah melakukan hidup yang mungkin tidak normal. Nah sekarang Permata, Pak Pendeta lihat di screen ini, semua kita harus betul-betul mempunyai hal yang betul-betul sama, yaitu fokus. Fokus terhadap pembinaan yang Tuhan berikan. Nah, kalau untuk mendapatkan kesuksesan secara duniawi, maka hal yang rohani pun nggak boleh dilupakan. Karena orang-orang yang takut akan Tuhan itu saja yang akan mendapatkan hari depan. Pak Nyoman sampaikan khotbah ini juga bagi anak-anak sekalian yang saat ini mungkin ya udah punya pacar, ya girlfriend, boyfriend, ya carilah yang seiman. Kalau boleh sama-sama satu gereja aja lah, ya di Runggun Cengkareng. Paling kalau kita ngapel kan nggak jauh-jauh amat, kan? Tapi kalau Pak Pendeta ada yang tanya dulu, saya juga mempersiapkan khotbah untuk pemuda di gereja-gereja lain. Pak Nyoman, Pak Pendeta, gimana kalau kami punya pacar sudah lain iman? Saya bilang hati-hati, nak. Ya, usahakan jalanmu kuat. Kalau jalanmu nggak kuat, koyak kamu sendiri terjatuh dalam air itu. Ya, bisa lah Pak Pendeta, nanti bisa kita begini. Enggak, dari sekarang fokus. Kalau memang engkau bukan jodoh buat dia, lebih baik balik kanan. Karena saya percaya di GBKP Cengkareng itu yang sudah makan sekian lama tahun, ya semasa Bu Pendeta Dewi Gurki di sana, ada banyak kok pemuda yang saya lihat kalau ibadah itu pas di balkon itu kan ya, semua cantik, ganteng-ganteng, itu mirip-mirip ya dengan orang-orang yang maksud saya orang-orang yang hebat-hebat. Bukan mirip, memang mereka orang-orang hebat-hebat. Saya khotbah di Cengkareng, saya lihat ke atas tuh pemuda-pemuda, waduh, saya lihat dari matanya saja masa depannya bagus semua. Nah, cari aja di situ ya. Kalau di GBKP Cengkareng nggak dapat ya, pergilah ke GBKP Tanjung Priuk. Kalau Tanjung Priuk nggak dapat ya GBKP Sumur Batu. Pokoknya carilah yang seiman. Supaya tujuannya hidup itu ada fokus. Kenapa pendeta ngomong gitu? Karena untuk menikahkan orang yang satu agama saja ribet. Ya, apalagi beda agama. Pak Nyoman nggak bilang kalau kita pacaran sama yang lain nggak boleh, boleh. Tapi ingat baik-baik, tujuannya sudah ada belum? Ya, tujuannya ada nggak? Kira-kira ini mempunyai tantangan apa? Persiapan saya apa? Nah itu hal-hal yang Pak Nyoman sampaikan ini, ya supaya ini menjadi sebuah pertimbangan buat anak-anakku sekalian, bahwa tujuan hidup kita ini memang duniawi, ada banyak duniawi. Ingin sukses, ingin mendapatkan jabatan yang bagus, ingin mendapatkan jabatan kerja yang baik. Tapi juga nggak boleh lupa anak-anakku sekalian, kalian juga harus fokus terhadap keselamatan di akhir zaman. Jangan gara-gara dunia, kesibukan kita, waktu tersita untuk dunia, lupa persiapkan untuk ibadah, lupa untuk kegiatan-kegiatan ibadah Permata, kegiatan Runggun, dan yang lain sebagainya. Nah ini Pak Nyoman sampaikan, di masa-masa pandemik ini, anak-anak harus betul-betul fokus. Fokus itu membuat kita lebih bersinergi terhadap hidup. Karena kalau adik-adik, anak-anakku sekalian, ya masih pelin-pelan di dalam memilih, menentukan hidup, nanti berbahaya. Karena kalian juga sudah di usia-usia yang menurut hemat pendeta, itu usia-usia yang sudah mapan lah, ataupun sudah dewasa di dalam segala hal. Kita lihat, Rasul Paulus menyatakan ini kenapa? Karena di Korintus itu banyak orang senang banget kebaktian, tapi kelakuannya nggak sama dengan orang-orang kebaktian. Masih tetap percaya kepada hal-hal yang di luar nalar, ya, masih percaya kepada hal-hal yang disebut dengan berhala-berhala dan yang lain sebagainya. Nah, hari ini pendeta sampaikan kepada anak-anakku sekalian, kalian pasti punya tujuan hidup. Tujuannya apa? Saya mau jadi apa? Hari ini saudara-saudara harus bilang sama Tuhan. Bicara seperti anak kepada Bapa. Tujuan saya ini untuk apa? Saya bertanding. Tadi sudah disampaikan dalam Korintus, kalau pelari itu dia harus betul-betul mempersiapkan diri sebagai pelari. Kalau dia seorang petinju, maka dia harus mempersiapkan diri sebagai petinju yang profesional. Nah, anak-anakku sekalian, kita ini adalah orang-orang yang disebutkan dengan atlet-atlet iman.
orang-orang yang mempunyai kemampuan hebat di dalam dunia rohani. Artinya iman Kristiani. Jadi anak-anakku sekalian dari sekarang ya belajar untuk berkata tidak untuk hal-hal yang kurang bagus ataupun tidak bagus. Saya mendengar ada kabar kurang baik dari teman saya. Jangan saya menjadi sumber untuk menyebar hal-hal yang kurang baik. Jangan sampai ada orang sudah terjatuh, kita injak. Jangan sampai ada orang yang sudah terluka, kita siram lagi mungkin di atasnya air jeruk ataupun cuka ataupun garam. Kita harus orang-orang yang punya tujuan bisa mengobati orang yang sakit hati. Ada teman yang putus dari pacarnya, ya kita doakanlah supaya nanti dapat yang terbaik. Karena seperti bahasa Inggris itu kan ada good, better, best. Mungkin yang pertama baru good gitu kan ya, akan dapat yang the best-nya. Jadi nasihat pendeta juga kepada anak-anak remaja, pemuda yang hadir hari ini, kalau kalian baru putus aja jangan langsung mewek, marah-marah, ngambek, kunci diri di kamar, nggak makan, nggak ini dan sebagainya. Akhirnya kita sendiri yang sakit, masuk angin dan sebagainya. Tapi kita harus fokus. Ya, yang selanjutnya Pak Pendeta mau bilang, permata selain sudah mempunyai tujuan kehidupan yang baik, mereka harus menampakkan diri sebagai orang-orang yang dewasa di dalam iman. Tidak lagi menjadi orang-orang yang suka menjadi ataupun mencari masalah dalam persekutuan. Anak-anakku harus sudah bisa melakukan banyak hal yang positif. Tadi Pak Nyoman sampaikan contoh kecil saja, kalau ada teman kita yang mungkin mengalami kedukaan, mengalami mungkin tekanan hidup, ya saudara-saudara sudah mempersiapkan diri juga untuk menjadi teman rekan yang baik untuk memberikan kekuatan, ya. Karena apa? Kita semua sama-sama sudah dibekali firman Tuhan. Makanya kalau kita ke gereja itu, kalau Pak Pendeta khotbah dimanapun juga, saya selalu ingin katakan kepada jemaat, halo saudara-saudara, khotbah ini nggak lama-lama amat ya, paling 20 menit, ya paling panjang 25 menit. Tolong konsentrasi lah ya kan. Jangan ada nanti ada pendeta khotbah, ada juga yang main-main HP begitu kan. Kalau di jemaatan kelihatan semua. Kalau di screen ini kan nggak bisa kelihatan. Ya. Begitu ada main-main HP, ya mungkin dia udah bosan dengar khotbah pendeta begitu kan ya karena kepanjangan, ya. Makanya pendeta Nyoman kalau khotbah udah bertobat. Kalau dulu mah 2 jam baru amin. Ya. Sekarang 20 menit amin. Kenapa? Saya jamin Tuhan pasti bekerja. Ada yang main-main HP. Aduh, dia sementara di dalam gereja, dia ambil HP, dia WhatsApp saudaranya mungkin yang ada di Pancur Batu sana. Ya kan? Sedang apa kau Kak? Aku lagi kebaktian. Sama, aku juga lagi kebaktian. Lagi dengar khotbah. Sama, di sini juga lagi dengar khotbah. Cuma di sini khotbahnya nggak enak. Sama, di sini juga nggak enak. Akhirnya mereka bukan dengar firman, malah saling ya melakukan hal-hal yang tidak baik di dalam gereja. Nah ini yang Pak Nyoman sampaikan berbahaya. Pulang dari gereja bukan dapat berkat, malah dapat marah dari Tuhan. Ya, karena kita di gereja itu kan mendapatkan segala yang bagus, segala yang baik. Makanya kalau khotbah Pak Nyoman di screen ini berbeda dengan kalau khotbah live, ya. Karena saya di sini melihat semua orang nih, ya, saya agak grogi-grogi lah karena wajahnya dekat-dekat bersaya semua, gitu kan ya. Tapi kalau di gereja kan agak jauh-jauh tuh. Nah, persoalannya begini, ya, ketika kita fokus, berarti ada sesuatu yang harus kita ya ataupun kita harapkan itu menjadi tujuannya, yaitu kerajaan surga. Makanya Yesus mengajarkan kepada kita jaga bibir mulut hati untuk tidak berkata kasar. Dikatakan di dalam firman Tuhan ya dari Efesus ataupun di Korintus, kalau kamu ingin umur hidupmu panjang, jagalah lidahmu terhadap hal-hal yang menipu, jagalah mulutmu terhadap hal-hal yang tidak benar. Jadi berkata-katalah yang baik, ya, berujarlah yang baik. Kepada siapa? Kepada semua orang. Fokus. Pak Pendeta punya Alkitab ya. Mungkin adik-adik punya Alkitab yang sama dengan Pak Pendeta ya, yang ada resletingnya ini. Pak Pendeta mempunyai kebiasaan taruh uang di dalamnya. Nggak terlalu banyak sih uangnya, tapi lumayan lah ya. Kalau ke BPK untuk 25 orang aja mah cukup lah itu. Ya. Nah kalau anak-anakku sekalian Permata punya hal yang sama, cara yang sama dengan pendeta. Sekali waktu Alkitab anak-anakku itu hilang. Pak Nyoman mau tanya nih. Mana yang lebih membuat kita sedih? Alkitabnya yang hilang atau uangnya yang hilang?
Yang akan membuat kita lebih sedih, Alkitabnya yang hilang atau uangnya yang hilang? Ayo. Mungkin Tessa bisa menjawab. Kalau Tessa Alkitabnya hilang, ada uang di dalam 2,5 juta, yang lebih membuat kita susah, Alkitabnya yang hilang atau uangnya? Uangnya. Puji Tuhan, itu kejujuran. Ya. Karena kalau Alkitabnya hilang, biarin aja, karena uangnya masih ada, bisa beli lagi. Kalau 2,5 juta bisa beli 10 lagi kan, ya. Tapi hari ini Pak Nyoman mau bilang, jawaban Tessa itu mewakili semua kita dan tidak salah, ya. Karena uang itu yang dalam Alkitab adalah berkat dari Tuhan. Tapi kita harus lebih fokus pada firman Tuhan. Cobalah permata anak-anakku sekalian. Begitu sampai mendekati rumah, ingat Alkitabnya ketinggalan di gereja. Ingat Alkitab ketinggalan di gereja. Balik lagi nggak ambil? Ada yang mau balik lagi ambil nggak? Ya, Wanda, mau ambil lagi nggak, Wanda? Kalau Alkitabmu ketinggalan di gereja, nggak ada uangnya, Alkitab doang. Sudah mendekat rumah, baru ingat Alkitabnya ketinggalan. Diambil lagi nggak ya? Kan jarang-jarang ada yang mau ngambil tuh. Tapi begitu kita mendekati rumah, kita ingat HP ketinggalan di gereja. Dompet ketinggalan di gereja. Balik lagi nggak? Balik nggak? Balik. Ya. Sehingga saya cuma mau bilang di bagian akhir renungan ini, anak-anakku sekalian, mari fokus. Dunia itu punya tujuan. Tapi sorga juga punya tujuan. Mari anak-anakku hidup dengan gaya yang Yesus ajarkan kepada kita. Tadi Pak Nyoman sedikit menyinggung tentang anak umur 19 tahun yang punya istri dan punya 2 orang anak. Mari anak-anakku sekalian, kalian harus betul-betul fokus supaya tidak salah melangkah dan tidak ketinggalan juga di dalam lomba-lomba di dunia ini. Belajar, kuliah yang baik dan benar, semakin saudara-saudara pintar, semakin mudah mendapatkan berkat yang datangnya dari Tuhan. Ya, kalau kalian pintar, lebih mudah mendapatkan berkat itu dari Tuhan. Jadi sekolah yang bagus, ya, kuliah yang baik. Jangan kita hanya ingat kesenangan-kesenangan sesaat, tetapi ada banyak hal yang akhirnya menimpa kita. Kita baru kaget ketika masa depan kita sudah hampir suram. Ya, masa depan kita sudah hampir suram, baru kita kaget. Ya, jadi itulah firman Tuhan malam hari ini, di malam minggu ini. Ini mengingatkan kita semua untuk fokus di dalam kehidupan, untuk fokus di dalam perjalanan hidup. Masih ada waktu ibadah, ibadahlah. Ya. Masih ada waktu untuk ke gereja, bergerejalah. Walaupun saya kurang tahu di Runggun Cengkareng ini udah dibuka atau belum. Tapi yang jelas, saudara-saudara harus tetap beribadah. Karena di bagian akhir ini Pak Nyoman mau bilang, ibadah itu mengandung 2 janji. Pertama yaitu untuk keselamatan di akhir zaman. Yang kedua, dia memelihara hidupmu selama engkau masih ada di dalam dunia. Jangan terlambat dan terhambat anak-anakku. Hidup baik. Jauhkan dirimu dari pergaulan bebas, narkotika, perjudian, hal-hal yang mampu mendatangkan malapetaka dalam kehidupanmu. Tuhan menyertai dan memberkati kita. Amin. Saya kembalikan kepada Tessa ya. Tuhan berkati. Kita nggak berdoa setelah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena firman telah disampaikan. Di dalamnya ada pengajaran-pengajaran. Hal-hal yang mengingatkan semua kami dan khususnya Permata. Fokus dalam kehidupan dan rajin di dalam beribadah kepada Tuhan. Karena apapun tujuan hidup kami tanpa Tuhan tidak akan mungkin tergapai. Berkatilah Permata di Runggun GBKP Cengkareng, supaya mereka adalah orang-orang yang fokus dalam kehidupan mereka. Dan mereka boleh mendapatkan mahkota
terbaik dari Tuhan, yaitu kehidupan kekal di kerajaan surga. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih untuk pendeta atas firman-Nya. Kita harus hidup dengan gaya yang Yesus ajarkan kepada kita, dan kita harus fokus agar kita tidak salah mengambil langkah ke depannya. Oke, kita akan mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi bersyukurlah. Selanjutnya kita serahkan kepada pengurus untuk ngomong. Momo ya Tessa ya? Oke. Iya, Kak. Untuk Momo teman-teman, yang pertama, makasih untuk Pendeta Nyoman atas pelayanannya. Terima kasih juga untuk Tessa dan Bang Satria hari ini sebagai WL dan pemusik. Untuk persembahan seperti biasa nanti kita list di grup. Kemudian yang kedua, kemarin itu minggu lalu udah di-share sama keuangan, rekap persembahan kita sampai Agustus. Mohon teman-teman bisa dicek masing-masing berapa total persembahannya, dan bisa ditransfer ke rekening bendahara, ke rekening Indah. Ada di grup ya, bisa dicek, dan mohon biar secepatnya ditransfer biar kita serahkan ke Runggun. Kemudian minggu depan kita akan ada PA lagi, seperti biasa hari Sabtu, jam 7, nanti linknya akan di-share di grup. Kemudian kita besok juga ibadah minggu seperti biasa jam 9, live streaming GBKP Cengkareng. Itu aja sih dari teman-teman pengurus yang lain. Ada yang mau menambahkan? Satria katanya ada Satria. Oke, apa tuh Bang Satria? Halo, apa sih? Pengumuman. Iya. Halo. Ada tambahan Momo nggak? Tadi kata Bang Kanus, Bang ada Momo. Oh, paling ini soal baksos. Paling ya kami ingin melibatkan anggota untuk berpartisipasi dalam baksos. Nanti info selanjutnya nanti kami kabarin. Jujur. Oke, thank you Bang. Ya, jadi kita akan mengadakan baksos dalam waktu dekat. Nanti akan diinfokan lagi ya teman-teman
kapannya, prosedurnya bagaimana, kan harus mengikuti prokes juga, ntar akan diinfokan. Ada lagi nggak ada? Oke, kalau nggak ada, abis ini langsung doa syafaat tes. Iya Kak, doa syafaat. Oke. Nah, kita habis ini doa syafaat dibawakan oleh pendeta. Teman-teman ada yang mau topik doa yang mau didoakan? Nggak ada topik doa khusus? Eca yang hari ini berulang tahun. Iya. Oke, nggak ada ya berarti ya teman-teman. Untuk topik doanya yang umum pendeta, Oke. paling sama satu lagi ada teman permata Eca hari ini berulang tahun. Baik ya. Nanti diakhiri dengan doa Bapa kami biasanya pendeta. Baik ya. Oke. Mari rekan-rekan permata kita berdoa. Bapa di surga, kami ucapkan syukur dan terima kasih karena ibadah ini dihadiri oleh Tuhan melalui puji-pujian dan firman-Mu. Apa yang telah diberitakan hari ini kiranya menjadi petuah bagi para muda ini, sehingga di dalam setiap kehidupan mereka, komponen-komponen yang ada dalam diri mereka semuanya datangnya dari Tuhan, dan mereka dipersiapkan untuk menjadi orang-orang yang menjuarai kehidupan sebagai pribadi di dunia sekuler ini dan di dunia rohani surgawi yang akan datang. Hamba-Mu yakin permata GBKP Runggun Cengkareng adalah pribadi-pribadi yang dewasa yang dipersiapkan Tuhan untuk mempunyai masa depan baik di dalam hari lepas hari, bahkan masa depan baik di dalam menggapai pekerjaan, bahkan kehidupan rumah tangga yang Tuhan persiapkan. Terima kasih untuk saudari kami Eca yang hari ini bisa berulang tahun, semua itu karena kemurahan Tuhan. Berkati Eca untuk tetap ada di dalam fokus bersama Tuhan. Lindungi Eca di dalam kehidupannya sebagai seorang pribadi dan anak di tengah-tengah keluarga orang tuanya. Biarlah dia akan tetap ada di dalam perlindungan Tuhan, di dalam kasih dan kemurahan yang Tuhan karuniakan. Terima kasih banyak Bapak. Kami juga berdoa untuk seluruh anggota permata di GBKP ini, di Runggun Cengkareng. Tuhan ada menyertai mereka. Tuhan ada untuk memberikan kepada mereka segala apa yang dibutuhkan, khususnya ketika di masa muda ini, mereka ada di berbagai-bagai tantangan kehidupan. Kami mohonkan Engkau hadir, jauhkan anak-anak-Mu dari segala mara bahaya, jauhkan dari pergaulan-pergaulan yang menyesatkan, seks bebas, narkotika, perjudian, hal-hal lain yang disebutkan pun enggan oleh anak-anak. Peliharalah mereka, supaya mereka menjadi betul-betul seperti permata, yang berharga dan yang sangat-sangat disukai oleh semua orang. Berkati dalam kondisi kesehatan mereka. Kesehatan menjadi aset yang juga penting bagi kami. Hamba-Mu mendoakan permata ini untuk terus di dalam pemeliharaan Tuhan. Jauhkan segala mara bahaya dan sakit penyakit. Jauhkan dari mereka segala apa yang disebutkan dengan kelemahan-kelemahan tubuh. Biarlah mereka bergembira setiap waktu, bersuka cita dalam kehidupan mereka, karena di tubuh mereka juga ada kuasa roh Allah yang bertahta. Yang masih bersekolah dan berkuliah, Tuhan tolong agar mereka fokus dalam pelajaran, sehingga keluar menjadi orang-orang yang berhasil, intelektual muda yang berbakat. Kami doakan juga ya Tuhan untuk semua orang tua mereka. Tuhanlah yang menjadi berkat atas pekerjaan orang tua mereka. Lindungilah orang-orang tua dari semua permata ini, sehingga mereka sehat bugar. Bila ada yang sakit, Tuhan pulihkan. Bila ada yang berbeban, Tuhan angkat bebannya. Tuhan pelihara relasi antara permata satu kepada yang lainnya. Jauhkan pertentangan. Jauhkan hal-hal buruk yang bisa menimpa mereka. Ajarilah mereka untuk tetap hidup fokus di dalam saling mengasihi. Kami bersyukur untuk semua pelayan Tuhan hari ini, untuk anak-anak Tesa, anak-Mu yaitu Tesa dan juga Bang Satria.
Kami percaya bahwa mereka telah melakukan pekerjaan Tuhan yang sangat luar biasa. Biarlah mereka akan terus dipelihara Tuhan dan menjadi hamba-hamba Tuhan yang setia kepada Engkau. Terima kasih, kami juga menyatakan kepada Engkau rasa syukur kami untuk keadaan Jakarta yang semakin baik. Kiranya Tuhan memberkati kota di mana kami tinggal dan seluruh Indonesia yang kami cintai. Biarlah dunia ini juga boleh merasakan aman ketika kuasa Tuhan menyapu bersih semua sakit penyakit di dunia ini. Terima kasih banyak Bapak, kami akan berpisah satu kepada yang lainnya. Mohon kiranya Engkau terus ada memberkati kami dan juga layakkan kami menikmati hidup selama kami di dunia ini. Ampunkan semua dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Sendengkan telinga pengasihan-Mu. Dengar dan sempurnakanlah doa kami. Karena kami bawa kepada Bapa demi Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.